Halo semua, ketemu lagi bersama gua Badri, nggak pakai Siti ya. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. By the way, ingat film yang satu ini nggak? Yap, Sidney Prescott dari kota Woodsboro. Film legendaris ini sangat oke, bahkan masih berbekas di kepala gua. Dari zaman gue masih pik dulu dengan senjata khas pisau rujak dan topeng hantu doernya itu loh. Dan di video kali ini gue akan bahas sequel kelimanya yang baru rilis bulan kemarin. Konon katanya di sequel ini gak ada hubungannya dengan sequel-sequel sebelumnya. Masa sih? Oke, gak usah banyak cincau cendol lagi. Let's go. Film diawali seorang cewek bernama Tara yang sedang masak Indomie di dapur sambil wean sama temennya, namanya Amber. Kemudian dia mendapat telepon dari seorang yang mengaku temannya Christy, yaitu Charlie. Yang dimana obrolannya itu seputaran film horor tahun 90-an. Cuma di sini nyebutnya bukan Scream ya, tapi Step atau tikam. Tanpa disadari, si Tara ini sedang teleponan dengan kita sebut aja si Scream, oke? Lambat laun si Tara pun sadar saat si penelpon mengajaknya main. Sontak HP-nya pun langsung dibuang gitu aja. Di saat bersamaan, Tara yang sedang WA-an dengan Amber, Tara pun bilang ke dia kalau ada seorang psikopat yang lagi mantau, dan anehnya kok malah si Amber ini nyuruh angkat tuh telepon. Pas di sini gue pun mulai aneh, loh kok ada yang sepemikiran. Bunyi pesan pun berubah seolah bukan Amber yang balas WA-nya. Dilanjut Tara visian dengan si Scream sambil diunjuki video Amber dan diajak main cerdas cermat. Yang apabila Tara salah jawab, maka si Amber bakal pindah alam. Dan sueknya dari beberapa pertanyaan salah satu ketika Tara bergegas ingin menolong Amber, tiba-tiba suenya saat Tara lagi saik-saiknya nahan mens, nggak sengaja nekan buka tutup sistem keamanan rumahnya. Ya namanya juga lagi panik ya kan. Si Tara pun habis dijejak si Scream. Di saat bersamaan ketika suara wiu polisi datang dan Tara mau di fatality, tiba-tiba film dimulai. Di scene lain, kita diunjuki kakak si Tara, si Sam, bersama sokinya Richie. Kok namanya kayak laki ya, Sam, yang sedang saik istirahat menerima telepon dari yang namanya Wes memberitahukan bahwa adiknya diserang seseorang. Di sebuah kampus, teman-temannya Tara sedang berdiskusi untuk menjenguk Tara di rumah sakit beramai-ramai. Akhirnya mereka pun menjenguk Tara di rumah sakit. Singkat cerita, akhirnya si Sam tiba di rumah sakit bersama pacarnya. Sesampainya di ruang rawat, Tara sudah ada teman-temannya. Lalu Tara meminta 4 mata nih sama Sam sejenak. Ketika kakak Tara sedang di dapur minum obat paracetamol, tiba-tiba muncul sesosok bayangan pria yang terluka berbicara padanya agar ia berhati-hati karena sebentar lagi ia bilang akan ada yang melukainya. Siapa tuh? Ayo, ada inget nggak? Sam pun mendapat telepon dari si Scream dan menantangnya. Tiba-tiba pun ngacir sampai akhirnya ketemu seorang deputi standby. Selamat.
Kemudian Shin pun kembali di ruang rawat Tara dan di sana sudah ada Sheriff Hicks menginterogasi Richie dan Amber. Di ruangan Tara pun dijaga seorang deputi. Dari scene percakapan Tara dan Sam di sini diketahui bahwa Tara dan Sam ternyata satu batang beda lubang. Wow, apa iya begitu? Dan ternyata Sam ini adalah anak dari Billy Loomis. Coba tuh, udah tahu belum siapa dia? Ya, Billy Loomis adalah pacar dari Sydney di Scream 1, yang mana dia adalah si Scream itu sendiri. Coba tuh. Singkat cerita, Sam dan Richie pun ke tempat mantan sheriff kota setempat yang bernama Dewey. Ada inget dia? Awalnya Dewey nggak mau ngobrol sama Sam dan Richie. Begitu tahu Sam anak dari Billy, dia pun langsung mempersilahkannya masuk. Nyok, masuk, kebetulan Abah juga lagi buat kerak telur nih, ya kan? Di obrolan mereka ini, Dewey memberikan clue pada Sam kalau intinya semua kejadian ini mirip di Scream 1. Maksudnya, Sam minta tolong ke Dewey agar dibantu, cuma Dewey menolak dengan alasan udah bosen gue dicocol mulu sama si Scream tuh, gitu katanya. Kita lanjut. Dan ini dia gacokan kita, si Legend Sydney. Nah, kemudian Dewey pun memberitahu Sydney kalau kejadian dulu terulang lagi. Dewi pun berubah pikiran. Singkat cerita, Sam pun mengumpulkan semua konco-konconya dan berdiskusi tentang skenario atau pola pembunuhan ini. Di scene lain, Sheriff Judy yang mau pergi ke Tanah Abang dengan mobil dinasnya tiba-tiba ditelepon si Scream dan seperti biasa polanya sama, mirip mama minta pulsa gitu. Bun, anaknya celaka nih, balik segera pulang. Padahal mah bokis, ya kan? Sontak si Sheriff langsung nelfon anaknya Wes yang sedang main sabun. Jer, di silent kali tuh HP-nya ya Edda. Saat Sheriff Judy sampai di rumahnya, tiba-tiba si Wes pun juga nggak ketinggalan berkesempatan untuk dicocol si Scream. Saat si Sam dan Lee melihat TKP kejadian tadi, dia melihat deputi yang jaga adiknya kok kesini juga tuh Lil. Terus siapa yang jaga adik gua? Katanya dia langsung nyamperin Tara ke rumah sakit. Lanjut ke Tara di rumah sakit tanpa penjagaan. Yang penasaran kok sikon sepi bet kayak kober dah gitu. Tara mau cek sikon, listrik pun padam dan melihat ada seorang deputi udah game over. Nah, itu ada yang jaga Rusli gimana. Kemudian Richie pun datang dan tiba-tiba pun diuber si Scream. Singkat cerita, Dwi berhasil menembak si Scream dan cerdasnya, kenapa nggak sekalian di fatality dari tadi Usman. Dia balik lagi dan pas mau ulti si Scream, suenya HP-nya bunyi. Biasa dah gitu Sam, Tara, Richie bertiga berhasil selamat. Kemudian scene dilanjut Sydney dan G reporter sekaligus sahabat Sydney ini menemui Sam di rumah sakit untuk membantu membunuh si Scream karena udah membunuh sahabatnya itu si Dwi. Scene lain kita melihat si Chat Mix lagi saik main WeChat sama Lip bersamaan, lagi party sama konco-konconya. Si Chat pun main petak umpet sama Lip dan tiba-tiba tibanya Richie, Sam dan Tara di rumah yang sedang asoy boy in the hoy. Dah si Kongi tegang ini sempat-sempatnya party ya. Sontak Richie membubarkan pesta itu. Kemudian Sam ditelepon Sydney dan ternyata yes, itu rumah yang ada di Scream 1. Percis banget. Masih ingat?
cerita, kekacauan pun mulai saat si Scream menikam si Kriwil. Main tuduh-tuduhan pun pasti. Lagi saik-saiknya debat iklan sampo, tiba-tiba dia pun membawa Sam ngacir ke basement. Oh my god, Tara lali. Saat Richie bilang pembunuhnya ada 2, Sam langsung curiga dan nodongin katana ke dia. Kemudian sang pahlawan pun datang melihat Amber keluar yang ya elah udah ketebak jebakan kan tuh. Gil pun ditembak Amber ampe mens. Sydney pun mulai patroli ke dalam rumah sambil teleponan Sydney dengan Scream. Gak sengaja dia menembak si Richie yang sembunyi di salah satu ruangan dan tiba-tiba dan di sini mulai terungkap semua. Benar apa yang dibilang Dwi, pelaku sebenarnya nggak jauh dari orang terdekat persis di sequel satunya, dimana si Billy adalah pelaku sekaligus pacar dari Sydney. Singkat waktu, kayak biasa, ajang Mortal Kombat pun berlangsung. Di final battle Sam versus Richie pastinya dimenangkan oleh Sam dengan kodam bapaknya yang ngasih clue di cermin, dan tanpa ampun Sam mencocor Richie sampai pegel-pegel dan langsung di fatality itu Richie batok kelapanya. Nah terus gimana dengan Amber? Ya setelah dia habisin Sydney sama Gale, masih hidup cuma langsung di bang sama Tara. Dan film pun selesai. Gimana, ending yang cukup membanggakan bukan? Oke, langsung ke rangkuman film. Dimana si Amber dan Richie ini adalah penggemar berat film horor. Saking berat ya mereka terobsesi ingin mengulang dan menjadi bagian dari kisah kelam masa lalu Sydney sampai makan banyak korban beneran anjir. Nih pesan dari film ini adalah ya simpel, kalau mau ngefans atau suka sama sesuatu hal ya sewajarnya aja, jangan berlebihan. Oke. Mungkin segini dulu review film Scream 2022 gua kali ini. Kalau ada kekurangan ya biasa dimaafin ya. Sampai ketemu di video gua lainnya. Makasih udah nonton. Dukung terus channel gua biar semangat lagi buat video lainnya. Sekian dulu, dah.